Terima kasih Hasirin Sitepu. Saya mulai dengan hal yang sangat spesifik diterangkan tadi oleh Bro Has, yaitu kehidupan kita yang di satu pihak diatur oleh hukum negara, hukum publik, di pihak lain diasuh oleh hukum adat. Itu ide yang bagus tuh. Diatur oleh hukum negara tetapi diasuh oleh hukum adat. Jadi hal itu yang membuat kita merasa bahwa kita sebetulnya adalah makhluk budaya, bukan sekedar warga negara. Kalau kita warga negara, kita hanya berselisih di bidang public law, tetapi kita lupa bahwa ada dimensi lain dari manusia yang memungkinkan dia punya aspirasi. Jadi kalau hukum negara membatalkan hak masyarakat adat untuk beraspirasi, maka negara itu tidak paham tentang watak kebudayaan bangsa ini. Itu intinya. Jadi kalau tadi diterangkan bahwa siapapun yang menebang satu pohon, dia akan didenda 1 kerbau dan 45 juta rupiah. Bayangkan berapa banyak denda yang harus dibayar oleh Pak Jokowi kalau menebang pohon di Kalimantan. Masuk ya? Itu poinnya. Ini cuma Kalimantan. Kalau saya pindah dari Kalimantan ke Papua, ini Sulawesi Selatan loh. Oke, nanti saya balik ke Sulawesi Selatan. Saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Sekali. Waktu universitas ini masih bernama IKIP, ibu saya belajar di sini. Wow. Dan Anda tahu, di dalam hukum hereditas, pewarisan, kecerdasan itu diwariskan oleh ibu kepada anaknya. Jadi ibu selalu mewariskan kecerdasan. Mengapa begitu? Hanya melalui rahim ibu, generasi diteruskan. Hanya melalui air susu ibu, kecerdasan diaktifkan. Jadi kita ditumbuhkan untuk menjadi manusia oleh seorang perempuan. Itu dasarnya kenapa kita menyebutkan ibu bumi, Mother Earth. Karena dari situ kita tumbuh itu. Laki-laki tentu punya sumbangan, yaitu menyemprotkan sperma. Tapi setelah itu selesai. Dia nggak mungkin memberi protein susu pada si bayi. Dia nggak mungkin mengetahui kecemasan si bayi. Ibu tahu kecemasan si bayi. Tanpa seorang psikolog, ibu tahu. Suhu bayi dan suhu ibu itu mirip. Kalau bayinya masih di dalam rahim, tidak perlu ada USG. Karena suhu bayi pasti sama dengan suhu ibu. Detak jantung bayi pasti sama dengan detak jantung ibu. Tapi teknologi kemudian mengintervensi rahim ibu, sehingga seolah-olah kalau nggak ada ginekolog di situ, atau nggak ada ahli radiologi, nggak mampu untuk mendeteksi pergerakan bayi. Padahal dalam hukum adat kita tahu bahwa ibu melahirkan secara natural. Jadi saya cuma mau mengembalikan itu pada bagian yang diprovokasi dengan bagus oleh Hasirin Sitepu tadi. Itu tentang adab, tentang budaya. Saya balik tadi bahwa saya nggak ada keraguan dengan kecerdasan masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu, mari kita kampanyekan makan ikan. Bukan menghafal nama-nama ikan. Saya balik pada problem pertama tadi. The next leader harus ngapain dengan Indonesia, dengan bumi? Pemimpin masa depan, apa kualifikasinya supaya dia bisa disebut sebagai leader? Bukan sekedar dealer. Tadi sangat bagus bahwa semua potensi kepemimpinan kita akan diukurkan pada kemampuan dia untuk membaca 2 hal di masa depan. Satu adalah hak generasi untuk menikmati sumber daya alam negeri, hak generasi, hak millennials, hak alumni Universitas Negeri Makassar untuk menikmati sumber daya
alam negerinya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hak atas udara yang bersih, hak atas rumput yang hijau, hak atas air yang jernih, hak atas wangi mawar, hak atas cicit burung. Itu yang sekarang lagi dibicarakan di dunia. Setiap pemimpin dunia kalau nggak mengerti environmental ethics, dia akan dianggap sebagai buta huruf terhadap peradaban. Karena itu orang akan bertanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Ukraine, do you speak Russian? Orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak local wisdom? Do you speak gender equality? Do you speak democracy? Jadi itu tata bahasa yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadikan Indonesia model di dalam masa depan. Kita akan dilirik kalau presiden kita di masa depan akan mengatakan I do speak environmental ethics. Oleh karena itu aku tidak ingin memindahkan ibu kota yang akan merusak lingkungan. Itu dasarnya. Kalau kita pakai ukuran global tuh. Jadi kira-kira itu intinya. Saya balik lagi pada soal tadi, environment tadi. Papua, tadi saya di Kalimantan, melewati Sulawesi Selatan, lalu melangkah ke Papua. Papua itu tutupan hutannya 30 juta hektar hutan. 80% adalah hutan tropis. Saya hafal karena saya orang hutan. Di 37 juta hektar hutan di Papua, 20 jenis pohon. Ada 160 ribuan jenis serangga. Ada 6.000 jenis mamalia. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang Omnibus Law akan dipakai di situ demi yang disebut food estate. Berapa ratus jenis spesies yang akan hilang. Berapa ribu pohon yang akan ditebang. Berapa ribu ulat yang akan kehilangan tempat dia bermukim di kaki pohon. Berapa ribu cacing yang akan diangkat dari habitat aslinya. Berapa ribu burung yang tidak mampu lagi bersarang. Itu pertanyaan politis, bukan sekedar pertanyaan etis. Politik apa yang menyebabkan Omnibus Law itu memaksakan untuk merusak alam Papua? Namanya politik akumulasi. Padahal di dunia ini, seluruh pemenang Nobel dalam 20 tahun terakhir ini tidak lagi bicara tentang akumulasi, tapi tentang distribusi, tentang kesejahteraan, welfare. Dan itu yang kita baca di semua jurnal internasional. Tadi saya baru baca tulisan di Foreign Affairs. Saya beli di airport, selama penerbangan saya baca satu upaya untuk mengembalikan ingatan bahwa ilmu yang disebut public policy sebetulnya diawali dengan keinginan untuk menginjeksi anggaran agar supaya ada growth. Jadi pertumbuhan itu fungsi dari anggaran. Kalau kita nggak punya anggaran, kita nggak bisa bertumbuh secara ekonomi itu. Itu dalil kuno yang sebetulnya dipakai oleh para ekonom pada waktu itu untuk membackup kepentingan dari yang sekarang kita sebut sebagai oligarki, yang dulu di dalam pertarungan gagasan antara Cambridge School dan Chicago School menimbulkan diskusi yang dahsyat tentang fungsi pemerintah. Apakah fungsi pemerintah itu adalah injeksikan anggaran supaya terjadi distribusi, atau jangan lakukan sesuatu terhadap pasar supaya pasar itu tumbuh dengan sendirinya? Yang biasa kita kenal debat antara liberal dan libertarian, antara John Maynard Keynes, Keynesian Economics, dengan orang semacam Austrian School yang bermarkas di Chicago. Kita tahu itu dulu. Debat makroekonomi antara kutub Cambridge dan kutub Chicago. Sekarang dua-duanya lenyap. Karena tadi problem environment. Gak ada gunanya berdebat kalau setiap kali habis berdebat ada pohon yang dipangkas untuk kepentingan infrastruktur. Saya mau mengingatkan ini karena seluruh dunia sedang menyoroti soal ini, bahwa pemimpin ke depan kita minta supaya bisa melindungi warga negara dan warga hutan. Kita nggak bisa tunggu misalnya pemerintah keluarin statement bahwa oke, kita menunda carbon trading atau zero emission itu sampai 2060. Nggak bisa. Walaupun itu negosiasi politik. Dan sekarang negonya gagal karena ada perang di Ukraina. Maka semua negara menghentikan investasi di bidang green economy. Karena semuanya siap-siap untuk perang. Jadi bagian ini yang hendak kita soroti. Supaya kalau kita kampanye nanti, siapapun yang mau jadi presiden,
Do they speak environmental ethics? Do they speak green economy? Kita nggak lihat ada perdebatan intelektual di antara capres-capres itu. Yang kita lihat adalah orang main TikTok. Capresnya taktok, TikTok, TikTok. Apa isi otaknya? Balihonya segede-gede tower Universitas Negeri Makassar. Segede itu balihonya, otaknya seupil. Karena nggak ada bunyi. Proposisi intelektual nggak ada dari situ. Coba sebut satu capres yang ngomong tentang hutan di Papua. Satu capres yang ngomong tentang bagaimana bangsa ini diasuh oleh hukum publik, tapi juga harus menghormati hukum adat. Nggak ada capres begitu. Yang ada calon capres, yaitu Hasairin Sitepu. Jadi Anda bayangkan, seseorang yang uangnya banyak, datang ke Radar Bogor, diuji perspektifnya, buta huruf dia tentang apa yang disebut kebudayaan, apa yang disebut hukum adat. Bagaimana kita mau pilih orang yang nggak tahu hukum adat, padahal dia harus memimpin masyarakat adat di Indonesia yang ratusan ribu komunitasnya. Nah, saya mau ganggu teman-teman di sini sebagai the community of thought, komunitas yang berpikir, yang kelebihan protein karena makan ikan. Itu yang kita ingin bicarakan malam ini. Kita langsungkan pembicaraan hari ini supaya ada suara intelektual diucapkan di tengah gegap gempita, suara yang menginginkan koalisi ini, koalisi itu, yang nggak ada isinya itu. Karena dia transaksi demi apa? Mengapa terjadi koalisi, transaksi? Karena nggak ada kompetisi bebas untuk menghasilkan pemimpin. Dikunci dengan teori 20% itu. Karena itu kita ingin nolkan itu, bukan nolkan, nihilkan itu. Supaya ada kompetisi itu. Sekarang orang yang buta huruf terhadap environment bisa jadi presiden. Lalu millennials bilang, ngapain kita pilih seseorang yang gak ngerti masa depan kita? Masa depan millennials ada environment. Jadi saudara-saudara, bagian-bagian ini yang kita bayangkan ke depan akan diisi oleh pemikiran kritis dari kalangan alumni, mahasiswa, dosen, profesor. Supaya ada pembicaraan diucapkan dari kampus ini. Kalau saya bandingkan sekarang, apa riset yang sedang digandrungi oleh dunia hari ini? Satu, riset tentang human genome, tentang DNA manusia. Riset yang dibiayai oleh Bank Dunia dari awal tahun 2000 dan sudah selesai sebetulnya. Sehingga kita punya peta DNA manusia. Saya bisa tahu, saya datang dari semak-semak di Bulukumba atau semak-semak di Afrika. Bisa dites DNA saya tuh. Nenek moyang saya dari mana asal usulnya tuh. Cara berpikir saya disebabkan karena kebiasaan saya makan apa itu. Peta DNA udah selesai. Kita bisa tahu. Cari aja penyebab DNA-nya. Nggak usah menyebutkan kelompok tertentu. Kan ada ilmu pengetahuan untuk tahu. Kebiasaan orang berbohong, bukan orang. Kebiasaan seseorang berbohong. Dan bohongnya sampai ke Rusia. Bisa kita cari asal usul DNA-nya. Itu satu riset yang udah selesai. Blok riset kedua yang namanya big data. Itu juga riset yang makin lama makin serius. Seolah-olah kita nggak punya lagi eksistensi sebagai manusia. Karena ditenggelamkan dalam big data. Kita dirumuskan oleh big data. Itu bahayanya tuh. Ada riset ketiga yang namanya artificial intelligence. Agak rumit gitu. Karena kita mesti berupaya mentransformasi cara kita berpikir sama seperti cara robot berpikir. Supaya kita bisa berpikir secara algoritmis. Itu juga tantangan bagi peradaban-peradaban lokal yang nggak bisa compete dengan tiga fasilitas itu. Big data, artificial intelligence, DNA, human genome. Nah, bagian ini juga kita nggak dengar dari pemimpin-pemimpin yang sok mau jadi presiden. Dia buta huruf terhadap proyek di masa depan. Dia nggak tahu apa itu big data. Dia cuma tahu bahwa big data itu diperlukan untuk 3 periode. Loh, bukan itu tuh big data. Dia nggak ngerti apa yang disebut artificial intelligence. Karena bahkan jangankan yang artificial intelligence, yang aslinya aja dia nggak punya tuh. Intelijen aslinya. Karena itu dia nggak bisa berdebat. Kalau orang punya intelijen, satu kosakata bisa menimbulkan kuriositas dia berdebat. Masa orang berdebat sambil baca laptop? Yang bener aja. Atau 3 halaman yang disodorkan. Dan selalu lost in translation. Gagal ditranslasikan, lalu timbul ketegangan diplomasi. Tapi udah itu bagian headline Radar nanti. Saya balik tadi pada pertanyaan Hasairin tadi bahwa apa yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini di dalam kekacauan politik. Kita selalu ingin
kampus itu jadi penentu masa depan. Kenapa? Karena hanya dengan perdebatan intelektual konsep bisa dibersihkan. Nggak mungkin kita berdebat kalau panggung yang disediakan panggung dangdut. Ngapain berdebat di panggung dangdut? Ini panggung politik, panggung intelektual, panggung konseptual. Dari sini kita uji calon-calon presiden. Dan jadikan universitas negeri. Salah satu diuji di sini, harusnya diuji di kampus. Ya, bukan salah satu. Pertama-tama siapa yang mau jadi calon presiden? Datang ke UNM. Dan debat bisa dimulai dari sekarang, nggak usah tunggu jadwal KPU. Ngapain KPU ngurus-ngurus debat orang? KPU itu panitia teknis untuk siapkan kotak pemilu, bukan mengurusin debat. Ada orang KPU nggak sini? Nah, saya ingin supaya tradisi ini dibuka tuh. Di Amerika seorang calon presiden pertama kali debatnya tuh di universitas, biasanya di lapangan basket, ngobrol dia terus ditanya, dihajar di situ. Jadi kenapa orang takut? Kenapa capres-capres itu takut masuk kampus? Karena dia nggak sanggup untuk berhadapan dengan metodologi. Padahal semua argumen harus diuji dengan basis metodologi. Jadi saya gembira setiap kali saya ada di sini, setiap kali saya bertemu dengan kampus, ada cahaya yang hendak dihidupkan dari kampus, yaitu cahaya pikiran. Saya kira segitu dulu. Kalau saya bicara lama-lama nanti dianggap saya lagi nyapres dan lagi minta diingat. Makasih. Tadi Bung Rocky sudah berbicara cukup panjang ya tentang ya sebetulnya yang kita butuhkan adalah seperti apa peran kampus itu. Tadi Bung Rocky mengatakan bahwa ya kampanye calon pemimpin masa depan itu sebaiknya di kampus, bukan di panggung dangdut. Tetapi begini Bung Rocky, bagaimana Anda melihat kampus saat ini? Apakah sudah bisa memberikan harapan ya, untuk menyiapkan atau paling tidak memberikan konsep-konsep dari kampus itu? Apakah kampus ini tenggelam nggak dalam pragmatisme yang sedang ramai, entah itu di politik, entah itu di pemerintah, entah itu di parlemen? Ada kebohongan, nggak ada soal, tapi harus ada pikiran yang menghalangi kebohongan itu. Dan pikiran itu hanya bisa diucapkan dari kampus. Tapi itu idealnya. Sulawesi Utara ada namanya Universitas Samratulangi. Sudah 2 bulan hasil pemilihan rektor dibatalkan karena money politics, karena intimidasi itu. Itu yang terjadi. Salah satu calon rektornya adik saya namanya Profesor Dr. Grefo Gerung yang belajar tentang ilmu kelautan 15 tahun di Jepang. Dia mau mencalonkan diri, tiba-tiba ada poster besar. Jangan biarkan Grefo Gerung menjadi rektor karena dia adalah adik dari Rocky Gerung. Coba bayangkan. Ya kan, ada di berita, ada fotonya. Astaga, apa urusan saya dengan rektor Unsrat? Kita percaya bahwa profesor di Unsrat mampu untuk menciptakan iklim di mana kompetisi akademis dimungkinkan. Untung berita itu bocor ke Menteri Nadiem, lalu Menteri Nadiem batalkan. Jadi bayangkan kekotoran politik tiba sampai ke ruang pemilihan rektor itu. Gila. Dan itu ada di beberapa tempat, termasuk di tempat saya mengajar Universitas Indonesia. Yang kemarin saya kritik habis-habisan karena rektornya dungu. Ya. Saya nggak ada soal dengan itu. Dan menyebar isu itu ya udah. Kehidupan saya jadi berantakan karena banyak orang yang nggak mau lagi ajak saya bikin riset yang ada uangnya. Nggak ada soal buat saya. Tapi kalau saya nggak mengucapkan kejujuran itu, tidur saya nggak nyenyak, romen saya tidak sempurna. Masa pemimpin masih nyontek-nyontek catatan? Pembuat pinisi di Bira bikin pinisi dengan konsep tanpa dia bisa gambar-gambar, kan ada di otaknya berapa panjang anjungan itu, ketebalannya berapa supaya bisa menangkap badai dan tidak mengganggu anak gelombang. Jadi sekali lagi saya inginkan agar supaya itu dihadirkan. Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu. Dimaksudkan untuk diganggu. Itu namanya dialektika. Kalau Anda punya pikiran dan tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu doa. Jadi teman-teman, kita ingin supaya sekali lagi politik itu diasuh dengan argumen, bukan dengan sentimen.
Nah, itu paralel antara fungsi kampus dan fungsi jurnalis. Dan itu menyatu dalam diri Hasairien Sitepu. Kacau. Lama-lama saya jadi tim sukses Hasairien. Karena dalam keadaan apapun kita mesti pastikan bahwa setiap kita berhak untuk memimpin negeri ini. Bukan cuma mereka yang punya amplop tebal tapi otak tipis. Jadi jadikan politik itu sebagai percakapan akademis. Dan dari awal negeri ini didirikan oleh para politisi yang mampu bercakap-cakap secara akademis. Para founding person kita ada orang-orang yang berpikir. Berapa persen yang lulus perguruan tinggi? Mungkin dari 30 orang cuma 2 orang yang lulus perguruan tinggi. Yang lain otodidak. Tapi ada komunitas pikiran yang memungkinkan mereka bertengkar di meja akademis. Sekarang nggak ada kita pertengkaran. Bahkan protes sedikit pun kita udah nggak mampu karena akan diancam oleh kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Yang memastikan bahwa menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jadi secara konseptual kacau. Saya ingin dekan Fakultas Hukum di sini itu protes tentang peristilahan itu. Nggak ada namanya. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic so. Bahwa ide yang dibuat oleh alumni Universitas Negeri Makassar bisa betul-betul dibunyikan ke seluruh alumni itu. Alumni UI banyak yang tertutup pikirannya karena takut dipecat atau diturunkan jabatannya dari komisaris. Ngapain? Nah, sekali lagi teman-teman kita diskusi bebas di sini. Saya tahu batasnya nanti. Dan karena saya tahu batasnya, saya langsung ngedit di dalam kalimat saya tuh. Paling nggak saya abstraksikan supaya tidak diedit nanti di hasilnya. Oke, teman-teman.